Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Rahman dengan NIM 222111128. Di sini saya akan mereview jurnal berjudul Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu, karya Muhammad Adistia Sunggara, Yang Meliana, Arifin Fakih Gunawan, dan Sri Yuliana. Terbit dalam volume 19 nomor 2 tahun 2021. Jurnal ini mengeksplorasi tantangan dan solusi terkait penerapan bantuan hukum di Indonesia, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. Materi yang pertama yaitu pentingnya bantuan hukum di Indonesia. Materi ini menekankan bahwa akses terhadap hukum dan keadilan adalah hak dasar setiap individu, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai norma dan hak asasi manusia. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat miskin seringkali terhambat dalam memperoleh bantuan hukum yang efektif. Ini mengarah pada pertanyaan besar mengenai mengapa bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum berjalan optimal. Materi yang selanjutnya, materi yang kedua itu tentang kerangka hukum normatif. Dalam bagian ini menjelaskan tentang adanya undang-undang bantuan hukum yang seharusnya menjadi instrumen negara dalam memberikan bantuan hukum. Penerapannya di lapangan menunjukkan adanya ketidakefektifan. Menurut pendapat Sajipto Rarjo yang menyatakan bahwa hukum yang tidak diimplementasikan dengan baik dan akan kehilangan makna dan fungsi. Materi yang ketiga tentang tantangan yang dihadapi, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kurangnya kesadaran hukum. Masyarakat miskin seringkali tidak memahami hak-hak hukum mereka, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mencari bantuan ketika dihadapkan pada masalah hukum. Yang selanjutnya, formalitas dalam proses hukum. Proses hukum yang ada seringkali hanya bersifat formalitas, di mana bantuan hukum tidak memberikan dampak nyata pada pencarian keadilan bagi masyarakat miskin. Yang selanjutnya ada diskriminasi dan prosedur rumit, bahwa prosedur yang seringkali diskriminatif dalam pendanaan masyarakat hukum memperburuk situasi bagi mereka yang membutuhkan. Materi yang selanjutnya, materi yang keempat itu tentang peran advokat dan lembaga bantuan hukum atau LBH. Materi ini menginvestigasi tentang bagaimana advokat dan LBH dapat berkontribusi dalam memberikan bantuan hukum. Namun, tidak jarang mereka juga terjebak dalam sistem yang kurang mendukung. Ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam pemberian bantuan hukum yang seharusnya gratis dan dapat diakses. Materi yang selanjutnya, materi yang kelima itu tentang pentingnya kebijakan affirmative action. Jurnal ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan affirmative action untuk menghapus hambatan diskriminatif dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. Hanya dengan demikian akses terhadap bantuan dan keadilan dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mengalami marginalisasi. Materi yang selanjutnya, materi yang keenam itu rekomendasi untuk pengoptimalan bantuan hukum.
Materi ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk pengoptimalan penerapan bantuan hukum di Indonesia yang mencakup 3 hal. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan hukum bagi masyarakat tentang hak-hak mereka dan bantuan hukum yang tersedia. Yang selanjutnya memudahkan prosedur pengajuan bantuan hukum agar transparan dan akuntabel. Yang selanjutnya memastikan adanya pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum untuk menjamin kualitas pelayanan. Adapun kesimpulan dari jurnal ini menyimpulkan bahwa meskipun undang-undang bantuan hukum ada sebagai jaminan, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Untuk mencapai akses yang sebenarnya, terdapat hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin. Yang diperlukan kerjasama antara pemerintah, advokat, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan responsif. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan bantuan hukum di Indonesia. Pemaparan ini mengenai berbagai aspek yang menghambat akses keadilan sangat penting untuk mempertimbangkan dalam upaya reformasi sistem bantuan hukum di Indonesia. Ini merupakan langkah penting menuju realisasi keadilan bagi semuanya, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.